Hai semua, melanjutkan cerita Soul Land. Jangan lupa subscribe. Daripada dua orang terbang keluar dari pasukan kekaisaran roh, mereka harus disebut dua dewa. Dewa malaikat Qian Rensu dan raksasa dewa Bibidong Lapis, baja berwarna ungu dan Tangsan sekarang juga dengan jelas melihat bahwa komandan pasukan kekaisaran roh di bawahnya adalah gadis suci kekaisaran roh, Uliena. Cahaya biru diam-diam terbentuk berputar di sekitar Tangsan. Cahaya melintas dan semua Jialing Pass berubah menjadi dunia biru, mengusir langit berwarna ungu tua dan emas kemasan. Tangsan sudah terbang keluar dari Jialing Pass, muncul di udara. Bagaimana? Pikiran Tangsan kosong. Segalanya telah berada dalam kendalinya, tetapi ia tidak pernah membayangkan situasi ini. Memang, kekaisaran roh yang jumlahnya kurang dari 100.000 orang tidak masuk hitungan. Tetapi Bibidong dan Qian Rensu yang menghadapnya sekarang adalah dewa yang bisa membalikan seluruh kekaisaran langit Do. Perubahan dalam penampilan Bibidong sangat besar. Sebelum dia mulia dan menakjubkan dan bahkan sebagai musuh, Tangsan harus mengakui bahwa temperamennya adalah yang paling mulia dari semua wanita yang dia temui. Namun, sekarang Bibidong hanya memancarkan aura yang sangat jahat. Menyebut wajahnya yang biru dan bertaring dengan kejam sama sekali tidak berlebihan. Wajah biru hijau dan baju sirah ungu membentuk kontras yang jelas. Armornya ditutupi oleh awan ungu dengan aroma setan dan dari kedua sisi punggungnya terbentang 4 bilah sabit raksasa. Tanpa ragu, Bibidong tidak lagi Bibidong dari masa lalu. Sementara auranya mungkin jahat, gelombang energi, level dewa tidak palsu. Itu juga kemampuannya yang sebelumnya menyembunyikan niat surgawi, menyembunyikan kehadirannya dan Qian Rensu. Menatap Bibidong, Tangsan berbicara dengan suara rendah 3 hari yang lalu, kamu sudah kembalikan. Bibidong tertawa dinginak, betapa tak terduga. Tidak hanya Anda menjadi dewa, saya juga mewarisi kelahian dewa raksasa. Anda berdua melakukannya lebih sederhana dari saya. Untuk mewarisi dewa raksasa, saya menghabiskan 20 tahun penuh. Jangan bilang kau tidak pernah bertanya-tanya bagaimana aku bisa memiliki posisi setinggi ini di Spirit Hall sehingga bahkan Qian Daoliu tidak berani dengan mudah menyentuhku. Itu karena dia merasakan kelahian dalam diriku. Jika saya tidak selalu diam-diam menerima warisan dewa raksasa, apakah Anda yakin Anda bisa dipukuli dengan kekuatan roh yang sangat kecil itu ketika kami berdua memiliki roh kembar? Sekarang saya akhirnya menyelesaikan warisan. Ketika saya menjalani warisan saya, sudah peringkat 99 judul dulu dengan roh kembar. Jadi bagaimana jika Anda mengalahkan legiun tuan roh saya? Saya akan mengambil semuanya. Benua Dolwa akan menjadi domain saya. Tangsan memandang Bibidong dengan dingin mengutip dirimu sendiri, bukankah kamu takut angin akan membuat lidahmu? Bibidong tertawa nyaring membuat telinga siapapun yang mendengarkannya sakit. Bahkan, saga domain Tangsan yang biru dirilis dengan suara tajam ini. Tangsan, apakah rahangmu masih terkunci bahkan sekarang? Benar. Anda benar-benar sangat kuat. Saya akui Anda pasti luar biasa di generasi muda. Bahkan putri saya ini bukan lawan Anda setelah mewarisi dewa malaikat. Namun, Anda tidak lagi hanya menghadapi dirinya sendiri, tetapi saya juga. Bahkan 1 lawan 1 Anda mungkin tidak bisa mengalahkan saya. Jadi bagaimana Anda akan mendapat kesempatan melawan kami berdua? Hari ini adalah hari kematianmu. Anda benar. Saya datang 3 hari yang lalu, sayangnya itu masih 1 langkah terlambat dan saya merindukan pertempuran itu. Membiarkan Anda lolos begitu saja. Saya harus menanggung dengan sabar selama 3 hari untuk merawat luka kecil Su dan membantunya mendapatkan kembali kekuatannya. Tangsan tiba-tiba tersenyum. Bibidong, apakah ini percayaan dirimu? Mengapa Anda perlu menunggu 3 hari untuk mengetahui apakah Anda dapat mengalahkan saya? Tampaknya niat surgawi Anda benar-benar tidak jelas. Qian Rensu telah lama terdiam, tapi akhirnya dengan dingin membuka mulutnya, menatap Tangsan. Tidak ada manfaat ya berbicara lebih banyak. Bibidong, ingat aku tidak pernah mengaku sebagai putrimu. Bunuh Tangsan dulu, kami akan menyelesaikan urusan kami nanti. Bibidong melirik Qian Rensu. Matanya segera berubah menjadi hijau lumut dan di dalam warna hijau gelap itu juga ada sesuatu seperti jaring hitam. Tampak sangat aneh. Sebuah sabit ungu gelap raksasa muncul di tangannya. Dia dan Qian Rensu yang memegang pedang suci Angelik langsung berpisah
satu kiri dan satu kanan. Semua ini terlalu mendadak untuk Tang San. Meskipun dia merasa tidak nyaman ketika dia tidak bisa melacak dan membunuh Qian Rensu sebelumnya, dia tidak pernah khawatir. Lagi pula, setelah dia menanam benih kekalahan di dalam hatinya, dia benar-benar tidak dapat mengancamnya dan dia juga bukan lawannya dalam hal kekuatan murni juga. Namun penampilan Bibi Dong mengubah segalanya. Penyesalan tidak mengubah apa-apa, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan penyesalan yang intens. Sejak dia mengalahkan Bibi Dong, Tang San agak mengabaikannya. Terutama Qian Rensu menjadi dewa dan mengejarnya telah membuatnya menganggapnya sebagai musuh terkuatnya. Karena dia telah menjadi sahabat Tang San, bahkan kurang cenderung menganggap Bibi Dong yang dia kalahkan sebelum menjadi dewa sebagai ancaman. Dia telah mengabaikan bahwa Bibi Dong seperti dia pemegang roh kembar dan telah lama mencapai tingkat 99. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mempertimbangkan untuk memperjuangkan keilahian? Mengambil langkah mundur, jika dia bisa membunuh Qian Rensu sebelum kembali untuk menyelamatkan Jialing Pes hari itu. Dia tidak akan begitu pasif sekarang. Jika dia menghadapi Bibi Dong sendirian, Tang San yakin dia setidaknya bisa bertarung, dan siapa yang akan menjadi pemenang tidak bisa dikatakan. Tetapi sekarang musuh telah berlipat ganda. Satu dewa melawan dua dewa jelas tidak sesederhana satu tuan roh melawan dua tuan roh dengan peringkat yang sama. Sudut-sudut mulutnya bergeser. Tang San mengungkapkan ekspresi mengejek diri. Ketika dia berhadapan dengan Qian Rensu 3 hari yang lalu, dia waspada terhadap wanita itu yang mencoba serangan bunuh diri. Tetapi sekarang posisi mereka benar-benar terbalik. Yang harus mempertaruhkan hidup mereka adalah dia. Bagian atas Jialing Pes sekarang sudah mati sunyi. Para prajurit tidak akan merasa khawatir. Dalam pikiran mereka Tang San tidak ada bandingannya. Tetapi semua kekuatan melihat bahwa situasinya jauh dari baik. Ini jelas dari bagaimana cahaya ungu yang dipancarkan Bibi Dong sepenuhnya mampu menyaingi kekuatan malaikat yang dilepaskan Qian Rensu. Tang San jelas tidak memiliki masalah melawan satu Qian Rensu, tapi sekarang musuh lain dengan setidaknya tingkat kekuatannya telah muncul. 1 lawan 2, bisakah dia masih menang? Sama seperti kabut memenuhi Jialing Pes, pertempuran di langit sudah dimulai. Orang yang mengambil inisiatif itu secara tak terduga adalah Tang San yang tertindas. Cahaya biru tiba-tiba bertemu dan Tang San tiba-tiba terbang. Sagot Eight Wings terbentang dari punggungnya, mengalahkan dengan semua kekuatan mereka dan mengirimnya seperti bintang jatuh biru ke arah Qian Rensu di sebelah kiri. Karena sepenuhnya menggambar Sagot domain yang dia rilis sebelumnya untuk dirinya sendiri. Saat ini, dia benar-benar diselimuti cahaya biru dan tidak bisa dilihat. Hati Qian Rensu mengejutkan. Meskipun dia datang bersama Bibi Dong kali ini. Ketika menghadapi Tang San, perasaan menindas di hatinya tidak melemah sedikit pun. Lagi pula, setiap kali dia bertarung dengan Tang San di masa lalu, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan sikap kebiasaan ini membuat perasaan surgawinya kacau ketika dia menghadapnya. Melihat Tang San menyerangnya, pedang suci Angelic naik tajam. Cahaya kemasan mekar seperti matahari. Dia juga berubah menjadi bola cahaya kemasan, bertemu serangan Tang San. Tang San tentu saja memiliki alasan untuk menyerang Qian Rensu terlebih dahulu. Lagi pula dia telah berselisih dengan Qian Rensu beberapa kali dan sepenuhnya akrab dengan kemampuannya benar-benar memegang keuntungan. Dibandingkan dengan Bibi Dong, dia lebih percaya diri menghadapi Qian Rensu. Dalam 1 lawan 2, jika dia tidak bisa mengambil inisiatif, maka tidak ada gunanya melanjutkan pertempuran. Jika dia membiarkan pasangan ibu-ibu mengisi kekuatan surgawi penuh dari 2 dewa, dia tidak percaya diri dalam memblokir. Bibi Dong juga tidak mengharapkan Tang San untuk menyerang secepat ini, tetapi ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Sabit raksasa di tangannya terayun pelan, dan pemandangan aneh muncul. Bagian cahaya ungu di langit miliknya berguling ke depan dengan sabit Gian, berubah menjadi pisau raksasa beberapa ratus meter panjang yang memotong langsung di punggung Tang San. Serangan yang harus dihindari strategi mengepung Wei untuk menyelamatkan Sao. Tang San sudah di depan Qian Rensu sebelum ancaman di belakangnya tiba. Dihadapkan dengan kekuatan True Sun Fury yang akrab. Mata Tang San menyala dengan cahaya surgawi dan kecepatannya yang tak tertandingi berkecepatan tiba-tiba terhenti 30 meter dari Qian Rensu. Bahkan, dia benar-benar telah menggunakan kekuatan penuh Sagot untuk menyerbu ke depan dan tiba-tiba berhenti seperti itu setara dengan serangan terhadap dirinya sendiri. Ekspresi di wajahnya goyah, jelas menahan dampak yang kuat.
Namun, bahkan dalam keadaan ini, tindakan Tang San tidak pernah melambat sesaat, masih lancar seperti awan dan air menyelesaikan rencananya. The Sagot Raiment yang dia kenakan tiba-tiba meledak. Cahaya biru terang langsung terlipat. Tubuh armor dan Sagot Trident-nya langsung bergabung menjadi satu dan kemudian berubah menjadi Sagot Trident raksasa. Cahaya biru yang kuat menyapu memenuhi serangan Bibi Dong. Bibi Dong belum melihat langkah Tang San. Qian Rensu pernah, tapi dia hanya bertahan dengan segenap kekuatannya melawan serangan yang akan datang. Begitu dia melihat Tang San tiba-tiba berhenti di udara dan mengubah arah serangannya, tidak ada lagi waktu untuk bereaksi. Ketiganya semua dewa, serangan mereka secepat kilat. Orang mungkin mengatakan bahwa perasaan pertama adalah yang paling penting dalam pertempuran antara para dewa. Jika perasaan itu salah, Anda akan langsung membayar harganya. Sagot Trident sudah menjadi emas murni dan setitik cahaya kemasan yang sudah dikenal itu dengan mudah melayang keluar. Hanya menyatu dengan bilah sabit ungu Bibi Dong yang tampak mengoyak dunia. Segera setelah itu, trisula emas berputar dan pedang cahaya sabit itu tampaknya menyerang, dengan sendirinya menyerang langsung ke arah Qian Rensu. Dia sekarang hanya berjarak 20 meter dari Tang San, dan ketika trisula Tang San berguling, sabit ungu sudah ada di depannya. Ledakan, bahkan Tang San sendiri kaget dengan hasilnya. Bola cahaya emas, Qian Rensu tiba-tiba dihancurkan secara paksa oleh sabit ungu itu dan dia mendengus teredam di udara, jelas terluka. Bibi Dong sebenarnya sekuat ini. Meskipun dia mengambil sedikit keuntungan dengan menggunakan biduk untuk menggunakan kekuatannya, Tang San diam-diam masih terkejut. Meskipun Qian Rensu merespons dengan panik dan juga kehilangan ritme pembelaannya karena Tang San tiba-tiba menghentikan serangannya. Keduanya adalah dewa. Serangan Bibi Dong sebenarnya mampu meledakkan Qian Rensu. Jelas betapa besar energi yang terkandung dalam serangan itu. Selain itu, bahkan jika Tang San hanya mengandalkan kekuatannya sebagai panduan, dia masih bisa merasakan perasaan surgawi jahat yang sangat dingin menuduhnya. Memaksanya untuk mencurahkan banyak akal surgawi untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan bayangan ungu, Bibi Dong melangkah di udara. Sabit ungu di tangannya meluncur di udara muncul di depan trisula emas oleh busur aneh. Dengan bayangan ungu, Bibi Dong melangkah di udara. Hanya satu langkah, tapi dia benar-benar tiba di depan Tang San. Sabit ungu di tangannya meluncur di udara, muncul di depan trisula emas oleh busur aneh. Cahaya menyala dan siluet emas terpisah dari trisula emas Tang San. Namun saat ini semua Sagot Raiment-nya telah berubah sepenuhnya keemasan, bukan biru aslinya. Dia mengayunkan trisula emas dalam genggamannya ke atas membentuk lingkaran sempurna di udara. Storm yang tidak diperbaiki memblokir serangan Bibi Dong. Sebuah retakan menggema di udara dan Tang San merasakan trisula emasnya jelas melambat di tengah ayunan. Kekuatan sabit ungu Bibi Dong tidak lebih kuat dari miliknya, tetapi niat jahat yang terkandung di dalamnya terus-menerus menyerang indera surgawinya sementara kedua senjata bentrok. Membuatnya merasa sangat tidak sehat. Jelas kekuatan cahaya surgawi yang dimiliki kekuatan surgawi Sagot tidak cukup untuk menahan kejahatan khusus dewa raksasa. Beat ini juga jelas dari saat Qian Rensu dipukuli lebih awal, bahkan kekuatan suci murni, kekuatan malaikat tidak bisa sepenuhnya membubarkan kejahatan dewa raksasa. Jadi bagaimana mungkin kekuatan surgawi Tang San yang hanya memegang sedikit cahaya bisa lebih baik? Dengan suara dering, Tang San dan Bibi Dong berpisah seperti kilat di udara. Aliran turbulensi hitam ungu sudah berputar di sekitar Tang San dan pusaran energi biru juga di sekitar Bibi Dong. Kekuatan surgawi mereka secara bersamaan menyerang musuh, jelas tak satu pun dari mereka yang diuntungkan. Meskipun terlihat seperti ini di permukaan, Tang San sebenarnya mendapatkan yang terburuk. Lagi pula, ketika dia sebelumnya mengandalkan Big Dipper untuk mengalihkan serangan ke Qian Rensu, dia dengan kuat menghentikan momentumnya untuk terbang, membuat napasnya tidak rata. Dia lebih jauh menggunakan bentuk akhir Golden Tilted Halberds dan kemudian berulang kali menghadapi serangan Bibi Dong. Tentu saja kondisinya tidak akan ideal. Untungnya Tang San telah mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari Sagot dan masih bisa memblokir. Hanya dengan trisula emas yang ditransformasikan, mengubah Sagot Raiment-nya menjadi benar-benar emas, adalah kekuatan Sagotnya dan indera surgawinya sepenuhnya selaras. Seperti kombinasi True Sunfire Qian Rensu.
Ini menunjukkan betapa hati-hati Tang San dalam pertarungan sebelumnya dengan Qian Rensu selalu menahan beberapa asuransi. Tetapi dalam situasi saat ini dia tidak bisa lagi menyimpan cadangan. Tang San sekarang tahu bahwa dia benar-benar tidak bisa berhenti. Kalau tidak, jika dia dikepung oleh dewa ibu dan anak, dia akan berada dalam bahaya. Hebatnya, pada saat yang sama ketika Tang San berpisah dari Bibi Dong, 8 sayap di punggungnya berdenyut dan ia membalik di udara, menggunakan momentum dari serangan Bibi Dong untuk berakselerasi dengan semua kekuatannya. Terbang mundur. Saat ini Bibi Dong baru saja menyeimbangkan udara, wajahnya menunjukkan jejak warna ungu. Angelic Raiment-nya yang cantik terus bersinar dengan sinar ungu. Bibi Dong rupanya membenci Tang San dan serangan pertamanya sebelumnya diluncurkan dengan domain dewa raksasa yang terisi penuh. Bahkan dewa tingkat Qian Rensu tidak bisa menghindari cedera. Untungnya Angelic domainnya murni disebabkan memberikannya perlawanan yang sangat kuat terhadap energi jak dewa raksasa. Tapi meski begitu kulitnya sangat jelek, setidaknya dia menderita beberapa luka. Meskipun Angelic Raiment milik Qian Rensu telah pulih selama 3 hari, serangan habis-habisannya terhadap Tang San saat itu ternyata sangat melelahkan. Melukai akarnya, itu bukan sesuatu yang bisa pulih beberapa hari dari penyembuhan. Lebih lanjut menambahkan gerakan Tang San yang terus berubah dan penggunaan biduk yang tak terduga. Kali ini dia sangat menderita. Sebelum Qian Rensu menarik napas, dia melihat siluet emas dengan cepat tumbuh lebih besar dalam penglihatannya dan dia tidak bisa menahan perasaan pahit. Oh, Tang San, apakah benar-benar menganggapku penuh? Cahaya kemasan menyala di matanya dan Qian Rensu membuat pilihan yang tidak pernah diharapkan Tang San. Dia dengan tajam menggigit ujung lidahnya menyemprotkan seteguk darah pada pedang suci malaikatnya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba tampak sedikit melebar dan dengan ledakan yang kuat. Pada saat itu, Angelic Raiment-nya meledak, berubah menjadi api besar yang menyapu. Terus Sunfire yang dibentuk oleh Angelic Raiment Breaking berubah menjadi sosok malaikat raksasa di udara. Energi yang menakutkan itu membuat ruang di sekitarnya menjadi gelap. Itu adalah malaikat matahari yang mempertaruhkan hidupnya melawan Tang San dengan 3 hari yang lalu. Perbedaannya adalah bahwa kali ini Qian Rensu tidak menggunakan Sun Angel untuk secara langsung menyerang Tang San, melainkan mengendalikan semua energi dewa malaikat yang bengkak itu untuk mengembun di depannya. Terus Sunfire yang tak tertandingi bergerak bersamanya secara paksa menghalangi jalan Tang San. Itu adalah fakta bahwa anjing yang terpojok akan melompati tembok, apalagi dewa. Tang San jelas tidak pernah berharap Qian Rensu benar-benar memilih untuk tidak mengampuni kekuatan. Dasarnya ketika pasangan ibu anak memiliki keuntungan yang jelas. Titik terlemah awalnya tiba-tiba menjadi yang terkuat. Panas terik matahari malaikat bahkan menghancurkan ruang. Itu benar-benar ancaman yang terlalu besar. Bahkan jika Qian Rensu ragu-ragu sejenak, situasinya masih tidak akan seburuk ini. Setidaknya Tang San masih memiliki kesempatan untuk bereaksi. Namun ketika Qian Rensu menghasilkan malaikat San, jaraknya ke Qian Rensu lagi-lagi begitu halus 20 meter. Tapi kali ini sama sekali berbeda dari yang terakhir. Energi malaikat matahari benar-benar terlalu menakutkan Qian Rensu menggunakan ledakan instan kekuatan surgawi untuk menargetkan Tang San. Malaikat matahari meledak dengan niat surgawi berubah menjadi tekanan murni. Cahaya merah kemasan menutupinya sesaat. 6 sayap raksasa Sun Angel langsung tertutup. Ledakan kali ini agak berbeda hingga 3 hari yang lalu. Saat itu Qian Rensu telah bertarung melawan Tang San untuk waktu yang lama, menggunakan malaikat matahari pada titik terakhir setelah menghabiskan kekuatan surgawi yang cukup besar. Tapi kali ini dia meluncurkan serangan ampuh ini dari awal. Akibatnya dia masih memiliki energi yang tersisa untuk menjaga dirinya tetap di udara. Melihat reaksi Qian Rensu, Bibi Dong juga terkejut. Tapi bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Cahaya ungu yang mencolok langsung meledak dan terlepas dari sabit raksasa di tangannya. 8 sabit ungu di punggungnya juga terbang keluar pada saat yang sama. 9 sabit langsung bergabung, berubah menjadi sabit raksasa ungu benar-benar gelap dengan pola sihir spiral yang tak terhitung jumlahnya. Menebas lurus ke belakang Tang San. Dengan ancaman mematikan mendekat dari belakang dan tekanan besar ke depan, Tang San tiba-tiba mengerti sesuatu. Dalam konfrontasi tingkat dewa, mengendalikan medan perang sangat sulit. Karena pertempuran di level ini memiliki terlalu banyak variabel. Medan perang yang awalnya dia pikir sudah di bawah kendalinya telah kesal,
karena upaya histeris Qian Rensu, bahkan menempatkannya di tempat yang sulit. Dengan dua dewa sebagai lawan, bahkan jika mereka melakukannya secara bawah sadar, mereka masih bisa membentuk kerja sama yang sempurna melalui indera surgawi mereka. Bom Qian Rensu tidak memiliki monopoli untuk keluar semua. Dihadapkan dengan kematian yang hampir pasti, Tang San meledak. Di sekitarnya 10 cincin roh termasuk cincin roh tingkat dewa runtuh dalam sekejap. Dia benar-benar menggunakan detonasi cincin Great Sumeru Hammer pada kekuatan tingkat dewa. Trisula emas berubah seperti ilusi di udara. Gaya yang sangat mendalam mengalir dengan lancar, langsung berubah menjadi bayangan Trisula yang tak terhitung jumlahnya. The Golden Hilton Halberd 13/1. Di sekitar Tang San, kekuatan Sagar meledak seperti gunung berapi ketika 10 cincin roh meledak secara bersamaan. Pada saat sepersekian detik ini, ia terpaksa berhenti 10 meter di depan Sun Angel. Meskipun energi malaikat Sun yang menakutkan pada saat detonasi cincinnya, terus Sunfira masih tidak dapat maju sedikit pun. Suara sedingin es bergema di langit penuh dengan kesedihan dan luas laut tuhantui cahaya. Seluruh tubuh Tang San termasuk pakaian Sagot sekarang benar-benar berubah menjadi kristal kuning yang aneh. Pilar cahaya kuning yang sangat besar tiba-tiba melesat darinya, mengarah langsung ke malaikat Sun yang sangat besar yang mengancam di depan. Air dan api saling melawan satu sama lain untuk memulai, dan ketika energi Sagot yang tak tertandingi itu bertabrakan dengan Sun Angel milik Qian Rensu, gelombang kejut yang sangat besar terbentuk di udara. Cincin cahaya putih yang panas meledak dari tempat kedua energi itu berselisih, dan 500 meter di udara berubah sepenuhnya pijar. Meskipun ledakannya tinggi di udara, tekanan mengerikan masih membuat siapapun di bawah tingkat judul dulu berlutut di tanah, menggigil dan tidak bisa bergerak. Malaikat matahari menghilang dan masih ada sepertiga dari pilar emas raksasa Tang San yang tersisa. Tang San menggunakan fakta untuk membuktikan jarak antara dia dan Qian Rensu. Namun Twilight Sagot ini akhirnya gagal menyerang Qian Rensu. Dalam sekejap dua kekuatan surgawi yang mengerikan bertabrakan, raksasa Cita Bibidong sudah di belakang Tang San. Menghadapi sabit raksasa adalah Sagot Eight Wings dari Tang San. Sayap-sayap itu langsung terlipat berusaha menangkap sabit di antaranya. Namun senjata surgawi ini kental dari kekuatan penuh raksasa, God Bibidong tidak begitu mudah diblokir. Pada saat yang sama ketika gelombang ledakan besar meletus, Sagot Eight Wings dari Tang San dihancurkan oleh kekuatan jahat yang menakutkan. Gelombang ledakan yang disebabkan oleh bentrokan Sagot dan malaikat dewa bersama dengan 8 sayap Sagot benar-benar hancur, masih belum cukup untuk sepenuhnya menghentikan serangan dewa raksasa. Setelah semua, kekuatan serangan penuh Tang San diarahkan pada malaikat San di depannya. Apa yang bisa dia lakukan pada akhirnya adalah mencoba yang terbaik untuk menggeser setengah langkah ke samping, menghindari pukulan di hatinya. Cahaya ungu gelap menghilang ke sisi kanan punggungnya, lalu menembus baju dadanya, menonjol dari sisi kanan dadanya. Tang San tidak bisa lagi menjaga keseimbangannya dan dia terguling ke depan. Twilight Sagot miring. Sepertiga sisanya dari kekuatannya hampir tidak disikat oleh Qian Rensu. Lengan kirinya tampak menguap menghilang sepenuhnya dan tubuhnya diledakkan oleh kekuatan besar berputar ketika dia jatuh di kejauhan. Bibidong meraung tali ungu gelap memotong di udara berputar di sekitar Qian Rensu dalam sekejap dan menariknya kembali. Bahkan sebagai dewa kejahatan, hatinya dipenuhi ketakutan. Sedikit saja, Qian Rensu akan ditelan oleh Sagot Twilight dari Tang San. Tidak peduli seberapa kuat hubungan Bibidong dan Qian Rensu, mereka masih berhubungan darah dan pada akhirnya dia masih putrinya. Ketika Bibidong menarik kembali Qian Rensu, dewa malaikat ini sudah sepenuhnya tidak sadar. Dan kekuatan surgawi Bibidong tidak dapat menyembuhkannya lagi, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk pulih. Cincin cahaya ungu gelap meledak dari tangan kanan Bibidong, membuat gerakan meraih menuju raksasa Cita bersarang di tubuh Tang San. Dia membenci Tang San sampai ekstrem dan akan meledakkan raksasa Cita untuk memusnahkan Sagot yang hampir membunuh putrinya. Tangan Tang San tiba-tiba meraih pedang yang menonjol dari dadanya. Perasaan surgawi dan kekuatan surgawi yang tersisa memadat di tangannya dalam sekejap. Keras kepala menolak untuk membiarkan kekuatan surgawi jahat dari raksasa Cita meletus. Tang San merasakan hawa dingin perasaan yang tampaknya berasal dari jiwanya. Tanpa diragukan lagi, di bawah serangan fatal musuh, dia telah mengalahkan Qian Rensu.
membuatnya kehilangan kekuatan untuk bertarung dan bahkan hampir membunuhnya. Dia tidak bisa melakukan yang lebih baik, namun dia akhirnya menghadapi dua dewa. Serangan habis-habisan Bibidong yang lebih kuat adalah lebih dari yang bisa dia tangani. Mungkinkah dia mencapai akhir hidupnya di sini? Perasaan sedingin es itu semakin kuat dan kuat, seolah itu akan menelan jiwanya. Dengan erat mencengkeram raksasa cita raksasa itu, Tang San mulai perlahan-lahan mengeluarkan senjata surgawi ini sedikit demi sedikit. Suara raksasa cita bergesekan dengan sagot Raimen membuat semua orang yang menonton di bawah tergidik. San kecil Tang Hao sakit karena khawatir dengan ganas melompat dari puncak Jialing Pass. Di udara dia membuang Clear Sky Hammer-nya, juga menggunakan Great Sumeru Hammer. 9 cincin hancur, semua energinya meledak dengan serangan yang satu ini langsung ke Bibidong. Grandmaster berteriak pada saat yang sama. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membantu Tang San, dan tangannya dengan erat mencengkeram benteng sampai kuku-kukunya pecah dan berdarah. Grandmaster berteriak pada saat yang sama. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membantu Tang San, dan tangannya dengan erat mencengkeram benteng sampai kuku-kukunya pecah dan berdarah. Bom, sebuah bayangan raksasa terbang dari Jialing Pass, tiba-tiba seekor naga tulang raksasa. Ini adalah kemampuan roh ke-9 Bone Douluo Gurong, Divine Bone Dragon. Di punggungnya berdiri pedang Douluo Chanxin. 7 tembakan cahaya berwarna dari atas dinding Ning Fengxi mendukung mereka dengan kekuatan penuh. Dia hanya punya satu gol untuk merebut Tang San dari tangan Bibidong. Bibidong mendengus dingin. Tangan kanannya masih mengendalikan raksasa Cit. Tali ungu gelap di sekelilingnya sudah menurunkan kian Rensu ke lengan Huliena. Tangan kirinya menyapu udara dan sinar cahaya ungu gelap menghantam Clear Sky Hammer milik Tang Hao. Bom cahaya berhamburan ke segala arah dan ekspresi Bibidong sedikit berubah. Jelas dia tidak mengira serangan Tang Hao benar-benar bisa meletus dengan kekuatan seperti itu. Kekuatan penuhnya sudah sangat dekat dengan dewa. Bersamaan dengan serangan Tang Hao, akal surgawi Bibidong yang mengawasi Tang San goyah sesaat, dan Tang San menangkap kesempatan ini. Tiba-tiba menarik sabit raksasa dari dadanya dengan hujan darah emas. Wow. Bibidong mendengus dingin dan sabit raksasa yang dipegang Tang San meledak. Langsung berubah menjadi 9 sabit raksasa yang meledak di depannya. Tangan Tang San tercabik-cabik oleh 9 bilah setan itu, dan bahkan penjaga dengan saat Blood Raimen berubah menjadi pecahan yang disemprotkan ke segala arah. Kekuatan rohnya benar-benar terlalu lemah setelah meluncurkan sagot Twilight. Pada dasarnya tidak cukup untuk menahan serangan Bibidong. Dengan dengusan yang menyedihkan, dia jatuh lurus ke bawah. Untungnya akal surgawinya dapat mengendalikan sagot Trident untuk menyapu bersih, hanya berhasil memblokir pengejaran 9 sabit. Pedang raksasa memenuhi langit, pedang kesatuan pedang Douluo Chanxin. Melompat dari punggung tulang naga langsung ke Bibidong. Sekarang mata pedang Douluo ini dipenuhi dengan keinginan untuk mati. Ketika dia benar-benar lupa tentang bertahan hidup, serangan pedang ini menjadi serangan puncak hidupnya. Tubuh raksasa Bone Douluo bahkan lebih langsung dibebankan pada Bibidong. Setiap tulang memancarkan cahaya pucat yang mematikan. Kedua penatua Seven Treasure Glaze, Tile School ini menginvestasikan semua kekuatan roh dan vitalitas mereka ke dalam satu serangan ini. Tidak ada telur yang tidak tersentuh di sarang yang terbalik. Mereka berdua mengerti bahwa jika Tang San mati di tangan Bibidong, maka bahkan jika Kekaisaran Roh tidak memiliki seorang prajurit pun, itu masih akan menjadi bencana bagi Kekaisaran Dewa Surga. Wajah kejam Bibidong dipenuhi dengan jijik. Cahaya menyala dan dia menghilang. Yang tersisa di tempatnya adalah 9 sabit iblisnya. Bibidong, kau berani? Tang San meraung, cahaya surgawi berkedip di matanya. Hanya berhasil mendapatkan keseimbangan, ia menghadapi Bibidong yang muncul tiba-tiba di depannya. Dia tidak memiliki jejak rasa takut. Pada saat itu, kekuatan mental yang tiba-tiba meledak dari Tang San. 2 sinar cahaya kemasan bersinar keluar langsung menuju Bibidong. Bibidong langsung punya perasaan aneh. Dia tahu bahwa 2 sinar cahaya kemasan ini terkondensasi dari energi mental terakhir Tang San. Serangan habis-habisan terakhirnya, tapi dia masih tidak bisa mengelak. Seolah-olah dia tertarik oleh cahaya di matanya. Seperti jiwanya telah pergi. Tubuhnya tidak baik, Bibidong berteriak dalam hati. Dia jelas tidak menyangka Tang San masih bisa menyingkat serangan tingkat ini saat ini. Namun tidak peduli apa, Tang San tidak bisa menghentikan apa yang terjadi sementara itu.
Kesembilan sabit raksasa yang jahat itu bertemu dengan pedang Doluo Changxin dan Bone Doluo Gurong. Kedua bentrokan terjadi hampir bersamaan. Tulang pucat maut yang tak terhitung jumlahnya hancur di udara dan pedang roh yang mengikuti Changxin seumur hidupnya langsung hancur. Dua gelar Doluo yang telah bergerak tanpa hambatan di benua itu seumur hidup mati dengan menyedihkan di udara. Ini adalah jarak antara manusia dan dewa. Di Jieling Pass, Xiao Wu yang pucat-pucat baru saja mencapai puncak tembok bersama Ning Rongrong dan Oscar. Mereka menerima kabar itu selangkah terlambat dan hanya bisa tiba untuk melihat adegan bentrokan terakhir Tang San dan Bibi Dong. Kematian Sword Doluo dan Bone Doluo tidak sia-sia. Serangan mereka tidak bisa menyakiti Bibi Dong, tetapi serangan peringkat judul Doluo mereka telah mengganggunya. Dia harus menghabiskan banyak akal dan kekuatan surgawi dalam mengendalikan 9 iblis-iblisnya untuk membunuh mereka. Bibi Dong tidak menyangka bahwa Tang San masih memiliki kekuatan untuk menyerangnya lagi meskipun dia telah ditembus oleh raksasa titahnya. Dia kemudian mendesak kemampuan surgawi raksasanya untuk datang di depan Tang San. Dia menghormati lawan muda ini karena dia ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri hanya untuk membuatnya lebih pasti. Namun dia harus menghabiskan sebagian dari perasaan surgawi untuk mengendalikan 9 iblis sabit. Memang benar bahwa Tang San telah melakukan yang terbaik dalam menghancurkan Solar Angel. Konsumsi kekuatan surgawi dan luka-lukanya parah. Namun Bibi Dong telah melupakan satu hal. Sebelum Tang San menjadi dewa, fitur terkuatnya bukan kemampuan rohnya, tetapi kekuatan mentalnya. Ketika Tang San baru saja mencapai judul Doluo, kekuatan mentalnya bahkan lebih kuat dari miliknya, yang telah peringkat tingkat 99 pada waktu itu. Ketika seorang guru roh menerima warisan dewa, kekuatan yang akan diterimanya tampaknya terkait erat dengan kekuatan dewa utama itu dan kompetensi seseorang itu. Jika tidak, bagaimana mungkin Tang San menindas Qian Renku sama sekali? Dengan demikian, setelah menerima warisan dewa, kekuatan mental surgawi Tang San lebih kuat daripada kekuatan dewa lautnya. Ketika Tang San memukul Qian Renku, dia sudah terluka oleh raksasa Demonic Cheat. Tapi hanya kekuatan surgawi dan tubuhnya yang rusak. Kekuatan mental surgawinya tidak banyak dikonsumsi, hanya sebagian kecil yang digunakan untuk mengendalikan. Kepalanya tidak terluka. Sinar emas yang keluar dari mata Tang San telah membawa semua kekuatan mentalnya yang surgawi, tidak menahan sedikit pun. Kekuatan mental surgawi yang luar biasa telah mencapai tingkat yang belum pernah ia alami sebelumnya. Selain itu, ketika Tang San melihat Sword Doluo dan Bone Doluo berjuang dengan serangan Bibi Dong, kekhawatiran dan kemarahannya juga telah mendorong kekuatan mental surgawi lebih jauh. Bahkan jika Bibi Dong dalam status puncaknya, tabrakan ini entah bagaimana akan menyakitinya. Dampak kekuatan mental surgawi tidak menghasilkan suara. Namun dari reaksi Tang San dan Bibi Dong dapat dilihat betapa mengintimidasi dampak ini. Itu bahkan lebih marah daripada Dewa Laut Afterglow yang telah menghancurkan malaikat matahari. Ketika Bibi Dong dipukul dengan sinar emas itu, sepertinya dia dipukul dengan keras, tersentak mundur lalu berputar 2 putaran di udara sebelum dia dengan bisa menyeimbangkan tubuhnya. Tapi dia menggigil. Persenjataan raksasa miliknya juga dikupas, berubah menjadi lingkaran cahaya ungu dan menghilang. Awan ungu muncul di atas kepalanya, memekik dengan sedih. Kemudian dia tampak kehilangan kesadarannya, jatuh dan melayang tidak stabil di udara. Dari 7 lubang di wajahnya yang menyeramkan, darah terus mengalir keluar. Situasi Tang San lebih serius. Ketika indera surgawi mereka telah berdampak. Meskipun ia berada di atas angin sejak Bibi Dong terganggu, ia sudah terluka karena jiwanya yang surgawi rusak. Darah emas memuntahkan dari dadanya dan kembali ke tempat sabit menembus. Persenjataan Dewa Laut dibubarkan, berubah menjadi banyak titik emas dan lenyap. Trident Dewa Lautnya telah berubah menjadi sinar, masuk ke tanda Dewa Laut Trident di dahinya. Darah emas mengalir deras seperti banjir dari bendungan yang rusak. Semua aureole di tubuhnya berhenti. Dia tidak bisa mengendalikan kekuatan surgawinya lagi, jatuh ke bukit gunung menguntungkan. Cahaya ungu akhirnya kembali ke kepala Bibi Dong. Dia mencoba membuka matanya, mengendalikan tubuhnya. Bibi Dong kemudian menangis dengan keras ketika cakarnya menyerang Tang San. Tiba-tiba ilusi cakar muncul di langit mengejar Tang San, menusuknya lagi tepat di dada kirinya. Hati emas muncul di udara, tetapi ditahan di cakar ungu iblis.
Tidak beberapa jeritan suram menggema sekaligus. Xiao Wu, Ning Rongrong, Oscar, Grandmaster Tang Ha, bahkan Hulaina yang memegang Qian Rensu di sisi lain berteriak pada saat yang sama. Wajah Hulaina penuh air mata duduk di tanah seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatannya. Qian Rensu terbangun dari guncangan ini, melihat hati Tang San yang ditahan di cakar raksasa. Namun tidak satupun dari mereka yang bisa menentukan tindakan dewa raksasa. Sinar menyilaukan mekar di udara. Tubuh Tang San bergoyang-goyang ketika jantungnya berubah menjadi balok emas, tersebar di mana-mana. Oscar meraung marah. Dia kemudian menelan mirror klon sosis yang diproduksi dengan darah Ma Hongjun, menjulang tinggi ke langit, mengambil tubuh Tang San yang sudah tidak punya hati lagi. Bibi Dong gemetaran keras saat turun. Darah masih mengalir keluar dari lubang wajahnya. Jelas serangan kekuatan mental surgawi Tang San telah memukulnya dengan keras. Suara sedingin es bergema di udara dengar Heaven Do Empire. Saya akan memberi Anda 3 hari untuk persiapan. Anda harus menyatakan penyerahan diri Anda setelah 3 hari. Jika tidak, saya akan mencuci Heaven Do Empire Anda dengan darah. Xiao Geng, karena kamu, aku akan memberikan anak buahmu 3 hari. Bicaralah dengan Kaisar. Jangan keras kepala. Anda tidak bisa melawan kekuatan para dewa. Lalu Bibi Dong mengayunkan tangannya. Cahaya ungu muncul saat dia mengenakan persenjataan dewa raksasanya. Lapisan cahaya ungu yang tangguh tiba-tiba menutupi seluruh langit. Tawa yang seperti pecahan kaca bergema di kekosongan. Lingkaran ungu melintas lagi dan dia menghilang dari formasi Kekaisaran Roh bersama dengan Qian Rensu dan Hulaina. Prajurit Heaven Do Empire dan Spirit Empire keduanya belum terbangun pada saat ini. Durasi pertarungan ini benar-benar singkat, tetapi hasilnya mengejutkan dan menakuti kedua belah pihak. Beberapa saat yang lalu, Heaven Do Empire masih berada di atas angin. Tapi sekarang angin sudah berubah sama sekali. Meskipun dari sisi Heaven Do Empire, hanya ada 3 orang yang tewas, termasuk Tang San. Seperti apa yang dikatakan Bibi Dong, yang dapat melawan kekuatan dewa. Oscar membawa tubuh Tang San turun dari langit. Ning Rongrong adalah orang pertama yang datang kepada mereka. Tang Ha kembali ke dinding. Semua orang mengelilingi tubuh Tang San. Ge Xiao berteriak dengan liar menyerbu Tang San. Luka di dadanya terlihat sangat mengerikan. Selain lubang di dada kanannya, lubang di dada kirinya sebesar setengah chi adalah lubang yang mematikan. Daging, vena, dan tulang emas terbuka. Darah masih mengalir keluar dari luka. Tidak ada sinar atau napas vitalitas di wajahnya. Itu hanya waktu yang singkat, tetapi tubuhnya sudah dingin. Kabut ungu telah menutupi Pass Mountain Hill menguntungkan dengan cepat. Su Beng bingung membungkuk di samping Tang San. Tang Hao dan Grandmaster bingung. Beberapa saat yang lalu, putra mereka masih dewa laut yang mulia, tetapi sekarang dia hanya mayat. Tidak ada yang memperhatikan kepala Seven Trasurus Glaze Starling Fengxi, yang tampaknya sudah 10 tahun lebih tua, berhenti keluar dari bukit gunung menguntungkan. Meskipun dia tidak bisa mengumpulkan mereka sepenuhnya, dia masih ingin mengumpulkan tubuh Sword Doulu dan Bone Doulua yang tersebar. J, bagaimana mungkin? Kenapa kau meninggalkanku seperti itu? Anda tidak bisa mati, tidak bisa mati. Xiao menangis sampai suaranya serak. Tetapi Tang San tidak bisa menjawabnya saat ini. J, kamu sudah berjanji padaku. Anda berjanji akan menikah dengan saya. Anda berjanji untuk mengadakan pernikahan terbesar untuk kami. Janji Anda tidak terpenuhi, bagaimana Anda bisa mati seperti itu? Silakan. Silakan. Bangun. Tolong bangun. Tidak peduli berapa banyak yang harus saya bayar, selama Anda bisa bangun, saya bersedia melakukannya. Bahkan pria seperti Oscar memiliki air mata mengalir di wajahnya. Ya? Little Sun, bagaimana Anda bisa seperti itu? Kami sudah berjanji. Tunggu sampai perang usai, Shrek Seven Devils, kita akan melakukan perjalanan melalui benua. Ada begitu banyak tempat yang belum pernah kami kunjungi. Tidakkah Anda memberitahu saya bahwa Anda ingin mengunjungi Kutub Utara? Aku akan membawamu ke sana. Bangun. Aku akan membawamu ke sana. Puff Grandmaster memucat jatuh ke tanah sambil bergumam, apakah aku benar-benar kutukan? Mengapa semua kerabat saya mengalami nasib buruk seperti itu? Bahkan jika dia sudah menjadi dewa.
Itu karena aku. Semua karena aku. Aku seharusnya tidak membiarkan Tang San menganggapku sebagai ayahnya. Tidak. Aku harus mati, bukan dia. Kenapa dia tidak membiarkanku pergi? Little San, kamu seharusnya tidak membangkitkanku. Saya berharap saya bisa mati. Orang-orang tua seharusnya tidak membebaskan pemuda itu. Liu Erlong bergegas mendekatinya, memeluknya erat-erat. Xiao geng, tidak seperti itu. Jangan menakuti saya. Tang Hao mendorong orang ke samping berjalan ke Tang San. Dia tidak menangis. Dia adalah satu-satunya yang tidak menangis di antara kerumunan ini. Tapi matanya merah. Melihat Tang San dalam pelukan Xiao Wu, matanya tidak menunjukkan semangat clear sky Doulua. San kecil, apakah Anda ingat saat kami tinggal di desa Saint Spirit? Saya mabuk setiap hari. Anda telah merawat saya. Kami baru saja menghabiskan hari-hari kami seperti itu. Anda anak yang baik, tetapi saya bukan ayah yang baik. Semua itu karena aku. Saya belum menghabiskan satu hari memenuhi tanggung jawab ayah yang baik. Saya pikir tunggu itu sampai perang berakhir, ibumu dan aku akan menebusnya untukmu. Tapi sekarang saya tidak punya kesempatan. Ibumu tidak ingin melihat adegan perang yang berdarah dia tinggal di Heavendow City. Saya tidak punya keberanian untuk melihatnya lagi. Perlambat dalam perjalanan ke surga, tunggu ayahmu. Saya akan segera bergabung dengan Anda. Kemudian Tang Hao berbalik menuju keluar dari dinding. Refleks Oscar cepat dia melompat memeluk Tang Hao di pinggangnya. Paman, kamu tidak bisa pergi. Tang Hao harus berhenti. Kekuatan Mirror Clone sosisnya masih efektif, kekuatan Judul Dolo tetap kuat. Lepaskan aku, siapapun yang bisa kembali ke kota surga Do. Tolong kirim kata-kata saya ke Aging. Saya tidak punya wajah untuk melihatnya lagi. Minta dia untuk kembali ke hutan Staddo. Sepanjang hidupku, aku belum melakukan apapun untuk anakku. Dia sudah pergi sekarang. Menjadi ayahnya, haruskah aku menjadi kura-kura pengecut yang menarik kepalanya? Jangan hentikan aku. Tak satu pun dari Anda bisa menghentikan saya. Mati di medan perang lebih memuaskan daripada menunggu untuk mati. Ada aura khusus di tubuh Tang Hao. Tidak ada yang berani menatap langsung ke matanya. Oscar perlahan melepaskan genggamannya. Tang Hao hendak pergi, suara kaku Grandmaster muncul, tunggu sebentar. San kecil tidak hanya memiliki satu ayah membalas dendam untuk putra kita, bagaimana mungkin aku tidak bergabung denganmu? Bahkan jika kita tidak bisa membalas dendam padanya, kita bisa mengikutinya. Apakah mereka akan menyelamatkan hidup kita setelah 3 hari? Mati di medan perang. Tang Hao, mari kita mati di medan perang bersama. Tang Hao menatap mata Grandmaster dengan mata merahnya. Mata Grandmaster benar-benar tenang sekarang, tapi ketenangan itu tampak lebih menakutkan daripada mata merah Tang Hao. Liu Erlong tidak menghentikan Grandmaster. Dia hanya memegang tangannya dengan erat dalam perjalanan ke surga, bahwa aku bersamamu. Aku akan pergi bersamamu. Suba mengeluarkan pedang panjangnya berbalik untuk melihat Marshal Golong. Marshal, setelah aku berangkat, aku meninggalkan semua yang ada di Pace Mountain menguntungkan kepadamu. 3 hari kemudian, Anda harus mengambil kekuatan kami untuk menyerahkan kekaisaran roh. Anda juga harus mengendalikan mereka, tidak membiarkan mereka protes lagi. Yang mulia, apa yang kamu lakukan? Marshal Golong ketakutan memeluk lengan Subeng. Subeng berteriak dengan marah, ini pesanan saya, apakah Anda ingin melawan saya? Bahkan mengira Golong berteriak di wajahnya, dia tidak melepaskan lengan Subeng. Bukan saya, tetapi selama saya masih bernafas, saya tidak akan hanya duduk di sana dan melihat Anda berangkat untuk mati. Subeng berkata dengan lemah, guruku telah mati untuk kekaisaran ini. Apakah saya kaisar atau muridnya, saya tidak bisa hidup dengan pengecut. Saya kaisar langit, Do. Bahkan saat aku berkuasa tidak terlalu lama menjadi kaisar, aku punya tanggung jawab. Saya telah memerintahkan untuk memulai perang ini. Menghadapi 2 dewa sekarang kita tidak memiliki kesempatan untuk mengklaim kemenangan. Jika demikian, bahkan jika kita cukup keras kepala untuk terus berjuang melawan mereka, kita hanya meledakkan korban. Saya tidak tahan membiarkan prajurit saya dan orang yang tidak bersalah mati sia-sia. Karena itu saya memerintahkan Anda untuk memimpin mereka untuk menyerah. Ini bisa menyimpan harapan terakhir surga, Do, kekaisaran kita. Semua orang bisa pasrah, tetapi tidak saya. Saya tidak bisa mengecewakan leluhur saya.
Saya tidak bisa mengecewakan kaisar sebelumnya. Marshal, Anda tidak perlu menghentikan saya. Ketika saya meninggalkan Peace Mountain menguntungkan Anda harus memimpin para jenderal dan tentara. Saya hanya berharap bahwa kematian saya bisa menyalakan secercah harapan di hati Anda. Saya sangat percaya bahwa suatu hari surga kekaisaran Do kita akan kembali dalam kemuliaan. Yang mulia, semua jenderal dan tentara di tembok kota berlutut. Mata mereka memerah. Tidak diragukan lagi bahwa Subeng sebagai kekaisaran mereka telah menaklukkan hati mereka. Kami ingin hidup atau mati bersama denganmu. Tidak ada pengecut di Heaven Do Empire. Marshal, tolong berlutut. Yang mulia, jika Anda memutuskan untuk pergi, tolong berikan misi penyerahan kepada orang lain dan izinkan saya untuk pergi bersama Anda. Aura heroik meledak. Meskipun Tang San telah meninggal, di atas Peace Mountain menguntungkan. Kaisar dan orang-orangnya dipenuhi dengan kekuatan yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Inilah yang kami sebut tentara kasihan akan menang. Semangat kekuningan memenuhi hati mereka. Yang mulia, silakan pesan kami memiliki 100 berjuta tentara, bagaimana jika ia adalah dewa? Kita bisa menggunakan jumlah besar kita untuk menghancurkannya. Kita lebih baik mati daripada menyerah. Lebih baik mati daripada menyerah. Raungan marahnya menggerutu, bahkan ke jarak beberapa li di sekitar sana. Orang-orang di markas kekaisaran, roh, bahkan bisa mendengar itu. Pada saat ini di dalam barak Spirit Empire, Bibi Dong memegang Qian Renxu di satu tangan, tangannya yang lain menarik Hulaina. Mereka baru saja tiba di tenda sementara. Setelah mendengarkan suara yang digemakan dari Auspicious Hill Mountain Pass, kulit buas Bibi Dong tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan sinar jijik. Tidak akan menyerah. Baiklah, 3 hari kemudian, saya akan mencuci Peace Mountain menguntungkan dengan darah mereka. Dia menempatkan Qian Renxu dan Hulaina ke tanah. Guru suara Hulaina gemetar. Dia tidak bisa menahan tangis. Kamu benar-benar membunuhnya. Tidak peduli siapa yang dia hadapi, bahkan jika dia adalah putrinya sendiri, wajah Bibi Dong selalu menunjukkan kedinginannya. Hanya ketika dia bertemu Hulaina, wajahnya yang dingin bisa sedikit lebih lembut. Nana, aku tahu kamu menyukainya. Namun Anda sudah tahu bahwa Anda dan dia tidak akan memiliki masa depan. Ya, Tang San brilian. Bahkan saya merasa dikuasai. Tapi dia sudah mati sekarang. Anda harus menerimanya. Saya harus menghancurkannya. Jika tidak, orang yang akan dihancurkan adalah kita, kekaisaran roh. Saya melakukannya juga untuk memotong pikiran kerinduan di hati Anda. Jiwa surgawi Tang San dan milikku adalah Nemesis. Tubuhnya rusak sekarang. Bahkan jika dia adalah dewa, dia harus mati. Mari kita lihat siapa yang bisa mencegah kita menyatukan benua. Jika kamu tidak membunuhku sekarang, mungkin aku orang itu. Suara dingin Qian Renxu bergema di telinga Bibi Dong. Bibi Dong mengerutkan alisnya berbalik ke arah putrinya yang belum pernah dia dekat. Kulit Qian Renxu menunjukkan keberaniannya. Dia mengerucutkan bibirnya menatap Bibi Dong. Hanya ada kebencian yang mendalam di matanya. Kamu, apakah Anda ingin menghentikan saya? Saya tidak berpikir bahwa Anda memiliki ambisi yang besar dan buruk, kata Bibi Dong. Qian Renxu dengan dingin tertawa, ambisi. Ya, saya punya ambisi. Tapi itu tidak masalah sekarang. Yang paling penting adalah menghentikanmu. Ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Tang San adalah satu-satunya pria yang kucintai seumur hidupku. Bibi Dong bingung, kamu juga menyukainya. Mata Qian Renxu ditutupi dengan tirai kabut sejak dia melihat Bibi Dong menghancurkan hati Tang San. Dia tiba-tiba merasakan hatinya mengosongkan semua perasaan. Sama seperti apa yang telah rusak bukan hati Tang San, tapi hatinya. Dendam yang dia pegang untuknya telah hilang, dengan hatinya yang hancur hanya menyisakan kesedihan yang dalam. Ternyata dia sangat mencintainya. Bahkan mereka musuh utama, dia masih mencintainya. Dia tidak hanya ingin dia mati sekali. Namun sekarang dia sudah mati dan itu terlalu menyakitkan hatinya, dia tidak bisa bernapas. Dia seharusnya mati di tanganku. Tapi kamu membunuhnya. Bibi Dong, kau juga harus membunuhku. Jika tidak, saya pasti akan menjadi musuh Anda. Qian Renxu mengertakkan giginya, air matanya mengalir di pipinya dengan tenang.
Wajah Bibi Dong berubah drastis. Dia bahkan mengangkat tangan kanannya tetapi tidak memukulnya. Kamu ingin melawan aku? Nah, kembalikan lengan Anda terlebih dahulu. Anda bermimpi bertarung melawan saya dengan kompetensi ini. Dewa raksasa adalah salah satu dari 2 dewa pembantaian di alam dewa. Mereka bisa mengendalikan dewa lain sampai tingkat tertentu. Bahkan ketika Tang San berada di kekuatan puncaknya, dia tidak bisa menjadi lawanku, apalagi dirimu sendiri. Kemudian Bibi Dong dengan dingin melirik putrinya tidak berbalik melangkah keluar dari tenda. Di atas tembok kota Pace Mountain menguntungkan. Tepat ketika semua orang meledak dengan emosi ketika mereka ingin melompat dari Pace Mountain, menguntungkan dan mempertaruhkan nyawa mereka dengan musuh lengkung, Poison Douluo, yang masih menatap tubuh Tang San karena mereka telah menempatkannya di sana. Berbicara untuk yang pertama waktu, yang mulia benar, kita tidak perlu mati sia-sia. Bahkan, jika Anda memiliki jumlah tentara ganda, Anda tidak dapat mengancam Bibi Dong. Setelah mendengarkan kata-katanya, semua orang menatapnya. Wajah Du Gubo tampak tenang. Tetapi teman-temannya semua tahu bahwa ketika wajahnya seperti itu, itulah saat yang paling mendebarkan hatinya. Du Gubo melanjutkan, sebelum dia menjadi dewa, kemampuannya dalam menggunakan ramuan jauh lebih kuat daripada milikku. Dia adalah dewa sekarang, tentu saja ini akan lebih ditingkatkan. Dia pasti bisa mengendalikan racunnya lebih baik daripada saya. Situasi buruk seperti itu tidak akan terjadi. Saya pikir dia tidak hanya mengatakan bahwa dia akan mencuci Pace Bukit menguntungkan dengan darah, dia benar-benar bersungguh-sungguh. Jika Anda tidak ingin semua pria Anda mati sia-sia, Anda harus menghapus pemikiran bahwa mempertaruhkan hidup Anda dari kepala Anda. Pada dasarnya, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk lari ke formasi kekaisaran roh. Kata-kata Du Gubo meyakinkan orang dengan baik. Tidak peduli apa racun Jade, Phosphor Serpent Emperor-nya telah meninggalkan kesan mendalam di benak semua orang. Racun Douluo perlahan berjalan ke Subeng, memandangi sepasang mata yang tidak berubah sedikit pun milik Grandmaster dan Tang Hao. Kita akan pergi. Saya juga ingin melakukan sesuatu untuk monster kecil kami. Kami telah memutuskan kami harus pergi bersama. Oscar melangkah maju berkata dengan tegas, San kecil adalah saudara kita. Daidage tidak ada di sini, aku yang tertua di Shrek Seven Devils, aku akan pergi dengan kalian. Ao kecil. Ning Rongrong mengejarnya. Oscar tidak menunggu sampai dia berbicara, mengganggu Rongrong, dengarkan aku. Kamu harus tinggal, Anda adalah orang yang memiliki peluang besar untuk menjadi dewa. Misi Anda di masa depan adalah membalas dendam pada kami. Kami hanya bisa mengandalkan Anda sekarang. Ning Rongrong tidak mau melepaskannya. Tidakkah kamu memiliki kesempatan untuk menjadi dewa? Kalian seharusnya tidak terlalu bersemangat, kita harus mencari solusi lain. Oscar menyeringai, apakah ada solusi lain? Menghadapi 2 dewa, kita hanya manusia. Apa yang bisa kita lakukan? Rongrong, aku seorang pria. Sepertinya saya datang ke Kutub Utara untuk Anda. Sekarang untuk adikku, aku tidak bisa mundur. Jika tidak, nanti ketika kita bertemu lagi di surga, bagaimana saya bisa menghadapi Little Sun? Dan Daidage dan saudara-saudara kita. Mata Ning Rongrong memerah. Dia menghirup napas dalam-dalam. Lalu, mengapa aku harus tinggal? Xiao sudah cukup untuk merawat tubuh Tang San. Anda tidak takut akan kematian dan saya juga. Aku akan selalu ada di sampingmu. Lalu, dia memegang lengan baju Oscar lebih erat. Wajahnya mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang bisa menggoyahkan semangatnya. Tang Hao dan Grandmaster mulai meninggalkan tembok kota. Subeng, Martial Golong, dan Poison Douluo mengikuti mereka. Tepat ketika Oscar dan Ning Rongrong akan mengikuti mereka, mereka berdua bergetar. Mata mereka langsung ditempatkan di tangan mereka yang saling memegangi tangan masing-masing. Lengan Oscar ditutupi dengan lingkaran cahaya putih sementara cahaya 9 warna berputar-putar di sekitar lengan Ning Rongrong. Cahaya putih dan cahaya 9 warna bersatu bergerak di sekitar lengan mereka. Mereka berdua menjadi linglung, saling memandang dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Tiba-tiba Oscar berteriak keras, "Tunggu sebentar!" Tang Hao, Grandmaster, dan orang lain bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apa yang dia katakan dengan tegas melangkah maju. Para prajurit di sana memandangi mereka dengan mata membenci. Mereka berpikir bahwa Oscar dan Ning Rongrong takut, jadi mereka ingin mundur.
Lalu, apa yang dikatakan Ningrong membuat wajah mereka berubah secara dramatis. Sange akan diselamatkan. Itu hanya 5 kata kalimat, tetapi sepertinya menghentikan semua yang terjadi di atas bukit gunung menguntungkan, termasuk waktu. Wajah semua orang berubah. Xiao menangis sedih segera menyentakkan kepalanya. Tang Hao setengah dari tembok butuh lompatan pendek untuk kembali ke sana. Semua merasa terkejut. Tiba-tiba Oscar dan Ningrong menjadi fokus tempat ini. Saat itu Tang Hao dengan keras meraih bahu Oscar. Apa katamu? Little Sun diselamatkan. Mata Oscar dipenuhi dengan kegembiraan yang ekstrem. Suaranya lebih tajam karena emosi yang ekstrem. Paman lihat ini. Dia mengangkat tangannya yang memegang tangan Ningrong. Little Sun akan diselamatkan. Kami tahu bagaimana membangkitkannya. Grandmaster dan yang lainnya datang ke Oscar dan Ningrong. Mendengarkan kata-kata mereka adalah tonik hati untuk Grandmaster membangunkannya segera. Bagaimana? Solusi apa yang Anda miliki? Oscar berkata dengan gembira. Guru kami telah bergabung dengan medan perang tepat setelah kami kembali dari Pulau Dewa Laut. Kami belum memiliki kesempatan untuk memberitahu Anda kemampuan roh terakhir yang baru saja kami terima. Apakah kamu ingat? Grandmaster mengangguk. Cincin roh terakhir semuanya berperingkat 100.000 tahun. Saya ingat itu. Apa hubungannya dengan kebangkitan Tangsan? 100.000 tahun cincin roh secara teratur akan memberikan 2 kemampuan roh. Kemampuan roh ke-9 saya adalah sosis berlian setengah kelebihan. Ningrong mendapat 9 harta karun cahaya dewa yang tak terkalahkan. Kemampuan roh 100.000 tahun, Ningrong dan aku hanya punya 1 masing-masing. Namun ketika saya memegang tangannya, kami telah mensimulasi kemampuan roh 100.000 tahun kedua. Selain itu membutuhkan keduanya digunakan untuk mengaktifkan kemampuan roh ini, kata Oscar. Grandmaster telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk belajar roh. Garah itu masih ada. Dia bereaksi segera. Kamu mengatakan bahwa kamu memiliki kemampuan roh 100.000 tahun yang merupakan perpaduan. Dari kemampuan roh hingga penyatuan roh. Iya, Oscar dan Ningrong berkata bersamaan. Spirit Fusion hanya akan muncul ketika sepasang master roh memiliki kompatibilitas yang sangat tinggi. Itu sama dengan Susu King dan Daimu, bayi semangat mereka sangat cocok. Selain itu, mereka adalah bawaan dan dapat bergabung satu sama lain. Namun kasus Oscar dan Ningrong itu unik. Itu bahkan lebih jarang daripada fusi roh bawaan. Di bawah keadaan ini secara teratur, kompatibilitas di antara mereka sangat tinggi. Tang Hao berkata dengan tergesa-gesa, jadi kamu mengatakan bahwa penggabungan rohmu dapat membangkitkan Tangsan. Apa yang kamu tunggu? Mulai sekarang, tidak tunggu. Grandmaster menghentikannya, kita tidak bisa membawanya ke sini. Mari kita kembali ke istana umum. Tang Hao menampar dahinya, saya kacau. Ya, kita harus kembali ke istana umum. PS gunung menguntungkan di bukit itu luas. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Oscar dan Ningrong mengatakan bahwa mereka dapat menghidupkan kembali dewa, mereka semua berharap itu menjadi kenyataan. Rupanya kebangkitan dewa akan terjadi bersamaan dengan beberapa fenomena aneh. Jika mereka membiarkan Kekaisaran Roh tahu tentang ini, mereka akan kehilangan kesempatan terakhir mereka. Xiao mengambil tubuh Tangsan dan bangkit. Hanya butuh beberapa langkah baginya untuk datang ke Oscar dan Ningrong. Ayo pergi. Harapan yang muncul membuatnya semakin kuat. Xiao ramping, tetapi dia membawa Tangsan tanpa menghabiskan banyak usaha. Dia segera terbang ke arah istana umum. Tang Hao, Grandmaster Liu Erlong, Flunder, Oscar, dan Sebum bergegas mengejar mereka. Ningrong tetap tinggal selama beberapa detik. Dia berbalik untuk melihat ayahnya yang mengumpulkan tubuh Sword Dolua dan Bone Dolua yang tersebar di luar tembok kota. Dia tidak bisa menahan air matanya, tetapi membiarkannya mengalir di wajahnya yang cantik. Dia berbisik, aku benar-benar minta maaf kakek tulang, kakek pedang, aku tidak bisa membantu ayah mengumpulkan tubuhmu. Jika saya masih hidup setelah saya menghidupkan kembali Sange, Rong akan mencurahkan kesalehan saya kepada Anda. Dia dengan tegas berbalik menekan kesedihannya dan mengikuti orang lain. Tidak mungkin untuk menyegel berita. Su Beng juga tidak memerintahkan untuk mempertahankannya.
Segera kekuatan besar di dalam Space Mountain menguntungkan Hills mau tahu apa yang terjadi di atas tembok kota Space Mountain Auspicious. Namun kinerja Subeng sangat penting. Dia adalah seorang kaisar, tetapi dia rela mengorbankan dirinya untuk kekaisaran. Dia telah meyakinkan setiap orang dari sesamanya. Krisis di antara para prajurit yang seharusnya terjadi, tidak terjadi. Auspicious Hill Mountain Pass sekarang dipenuhi dengan satu sikap bersatu terhadap musuh. Setelah Marshal Golong pergi ke istana umum bersama-sama dengan orang lain, ia segera menyatakan menyerahkan diri adalah memperbudak diri sendiri. Untuk generasi kita yang lebih muda, anak-anak dan cucu-cucu Anda dari Havendo Empire. Kami adalah orang-orang dari Havendo Empire. Kami tidak akan pernah mundur. Hanya persatuan yang bisa membantu kita berperang melawan musuh. Tuan Laut Dewa belum mati. Dia baru saja terluka parah. Untuk pahlawan kita, saya meminta setiap prajurit dari pasukan besar Havendo Empire untuk berdoa bagi Tuan Laut Dewa. Berdoa untuk kesejahteraannya, untuk memimpin kita mengalahkan lawan. Setelah kata-kata Marshal Golong telah menyebar ke para prajurit, tidak ada protes muncul di antara kekuatan besar Havendo Empire. Justru sebaliknya, semangat mereka telah diperkuat. Namun Marshal Golong sendiri mengerti bahwa ini hanya sementara karena entah bagaimana dapat mengendalikan hati mendidih tentaranya. Di beberapa titik dua, masa depan itu akan menyebar dengan cepat seperti racun dugu buah hari itu. Tidak tahu berapa banyak pria akan jatuh di medan perang. Jika situasinya memburuk dan kita harus mengakui aku akan mengorbankan hidupku untuk kekaisaran, mengikuti kaisar kita. Semua peralatan di aula diletakkan di luar. Xiaowul memegang tubuh Tang San berdiri di tengah ruangan. Ning Rongrong dan Oscar berdiri di kedua sisinya. Semua orang minggir memberi mereka ruang. Pada saat ini wajah mereka dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Jika Tang San dapat dihidupkan kembali, mereka masih akan memiliki kesempatan. Jika dia mati, tidak hanya Havendo Empire yang akan dihancurkan, konsekuensi yang sama akan diberikan kepada Statlo Empire. Kemudian seluruh benua akan menjadi dunia Bibidong. Tidak masalah karena hubungan dekat mereka, persahabatan mereka atau perasaan yang mereka miliki untuk kekaisaran. Mereka semua berdoa untuk Tang San dalam diam. Tidak hanya di dalam Allah, tetapi juga seluruh Space Mountain menguntungkan. 1 juta tentara dan jenderal mereka, di bawah pimpinan Marshal Golong. Semua berlutut, menghadap Dewa Lautan Guru yang tubuhnya berada di aula pertemuan sekarang dan berdoa. Dalam hati mereka Lan Hawang selalu menjadi dewa perang yang abadi. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.